Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seluruh dunia tiba-tiba kehilangan internet. Semua jaringan mati total. Smartphone jadi sekadar alat telepon biasa. Komputer tanpa koneksi. Dan TV hanya menayangkan saluran lokal. Dunia yang selama ini serba cepat, serba online, langsung terhenti. Tak ada streaming, chatting, upload, download, atau scrolling tanpa henti. Kehidupan yang selama ini bergantung pada internet harus berubah secara mendadak. Pagi itu, banyak orang terbangun dengan kebingungan. Ponsel yang biasanya jadi sumber informasi utama tiba-tiba mati sinyal. Orang-orang mencoba menyalakan ulang modem, namun tetap nihil. Di rumah, ibu mulai membuka laci, mencari buku resep masak yang sudah lama tak disentuh. Anak-anak bermain papan, monopoli, dan ular tangga di ruang tengah, mencoba mengalihkan rasa bosan. Biasanya, sarapan dilakukan sambil menonton acara favorit atau menyalakan YouTube. Kali ini, radio menjadi sumber berita dan musik. Orang tua mulai berbicara lebih banyak dengan anak-anak, berbagi cerita masa kecil dan membicarakan rencana hari ini. Sekolah kembali ke metode belajar konvensional. Guru-guru membawa buku pelajaran fisik, mengajari dengan metode ceramah dan tanya jawab langsung. Siswa mulai menulis dengan pena di buku tulis, bukan mengetik di laptop. Perpustakaan sekolah jadi tempat yang ramai dikunjungi, karena anak-anak mulai mencari sumber informasi dari buku dan ensiklopedia. Karena tidak ada media sosial, anak-anak lebih sering keluar rumah. Mereka bermain lompat tali, petak umpet, bola bekel, dan congklak di halaman sekolah dan taman kota. Suasana taman menjadi hidup, dipenuhi suara tawa dan teriakan kegembiraan anak-anak. Orang dewasa duduk ngobrol di bangku taman sambil mengawasi anak-anak bermain. Di kantor, pekerjaan jadi lebih manual dan lambat. Pegawai menggunakan mesin ketik atau menulis tangan. Rapat tatap muka diadakan secara rutin untuk membahas pekerjaan. Dokumen-dokumen penting harus dicetak dan dikirim secara fisik menggunakan pos atau kurir. Sistem kerja pun berubah. Tidak ada email masuk setiap menit, tapi rapat dan komunikasi tatap muka memerlukan waktu dan tenaga lebih. Tanpa Google Maps dan aplikasi transportasi online, orang-orang harus mengandalkan peta kertas dan bertanya langsung untuk mencari alamat. Taksi dan angkot pun kembali pada cara konvensional, tanpa aplikasi pemesanan. Banyak orang mulai lebih sering menggunakan peta fisik atau bertanya ke penduduk lokal. Belanja online yang selama ini booming hilang seketika. Orang-orang kembali ke pasar tradisional dan toko fisik. Pasar menjadi ramai dengan pedagang yang menawarkan barang dagangannya secara langsung. Pembeli memilih dan berinteraksi langsung dengan penjual. Transaksi dilakukan dengan uang tunai atau kartu debit tanpa koneksi internet. Tanpa Netflix, YouTube, atau game online, orang-orang mencari hiburan yang lebih sederhana dan nyata. Keluarga menghabiskan waktu dengan bernyanyi bersama, memainkan alat musik akustik, atau menonton film di bioskop lokal. Radio menjadi sumber hiburan dan berita penting. Taman-taman dipenuhi oleh pertunjukan musik lokal atau teater rakyat. Karena pesan instan dan email hilang, orang-orang mulai menulis surat tangan dan mengirimkannya lewat pos. Telepon rumah menjadi alat komunikasi utama, dan telepon umum yang dulu jarang dipakai mulai ramai kembali. Menunggu balasan surat jadi hal biasa, mengajarkan kesabaran dan arti komunikasi yang lebih dalam. Tanpa media sosial dan aplikasi chatting, orang-orang kembali lebih sering berkumpul secara langsung. Acara komunitas seperti gotong royong, pertemuan warga, dan arisan semakin ramai.
Hubungan antara tetangga jadi lebih erat karena saling bertemu dan membantu satu sama lain. Dengan segala keterbatasan, orang belajar untuk lebih sabar dan menghargai waktu. Informasi yang dulu didapat dengan cepat, kini harus dicari dengan teliti. Komunikasi yang tadinya instan, berubah jadi proses yang membutuhkan waktu dan perhatian. Ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu tidak selalu harus cepat, tapi pentingnya kualitas dan makna di baliknya. Meski tanpa internet membawa banyak kesulitan dan perubahan drastis, ada pelajaran berharga tentang hidup yang lebih sederhana dan hubungan sosial yang lebih kuat. Orang mulai menyadari bahwa teknologi memang penting, tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan dan koneksi. Dunia tanpa internet mengingatkan kita bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti kehidupan nyata. Penting untuk menggunakan internet dengan bijak, tanpa melupakan nilai-nilai kebersamaan, komunikasi langsung, dan menikmati hal-hal sederhana di sekitar kita. Internet itu jembatan yang menghubungkan, tapi jangan sampai kita lupa cara berjalan di jalan kehidupan yang nyata. Keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata adalah kunci kebahagiaan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.